Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Pendekar Becangon yang dirahmati Allah. Kita ketemu lagi di channel Pendekar Becangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat Pendekar Becangon, kembali saya mengajak sahabat untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kisah sufi, kisah Nabi dan para sahabat. Suatu ketika di suatu negeri yang dipimpin oleh seorang raja. Raja tersebut bernama Raja Sadat yang mempunyai kekuasaan besar, dan sayangnya Raja Sadat dan rakyatnya ini tidak bertauhid kepada Allah, mereka menyembah berhala. Nah, jadi Raja Sadat dan kaumnya menyembah berhala yang mereka beri nama, mereka menamakan Tuhan mereka dengan Salmut dan Al-Hatar. Nah, Raja Sadat ini meneruskan kekuasaan ayahnya, yaitu yang bernama Raja Ad. Pengikut Raja Ad inilah yang kita kenal dengan kaum Ad, seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Sahabat Pendekar Becangon, Raja Sadat ini mempunyai obsesi. Dia sangat terobsesi karena ajaran yang disampaikan oleh Nabi mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Dalam dakwahnya Nabi Hud menjelaskan bagaimana Allah menjanjikan surga bagi orang yang beriman. Yang digambarkan surga ini merupakan suatu taman yang indah dengan air sungai yang mengalir di bawahnya, dengan bangunan-bangunannya yang megah yang terbuat dari emas, perak dan intan permata yang bertaburan. Nah, karena obsesi inilah kemudian Raja Sadat memerintahkan pasukannya untuk membangun surga tandingan. Jadi Raja Sadat terobsesi untuk membuat suatu taman, suatu kota yang indah dengan taman yang pohon-pohonan yang rimbun, sungai yang mengalir dan bertahtakan emas. Maka untuk mewujudkan obsesinya itu, Raja Sadat memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan seluruh kekayaan di negeri itu, termasuk kekayaan rakyatnya dikumpulkan. Ya, kalau perlu dengan cara paksa. Semua emas, perak, intan, berlian, batu-batu permata, batu yakut, semuanya dikumpulkan untuk memenuhi ambisi Raja Sadat untuk memiliki surga tandingan. Maka dibangunlah suatu taman, suatu kota dengan taman yang indah dan benar-benar ada sungai yang mengalir. Bangun-bangunannya juga bangunan megah, bertahtakan emas dengan intan berlian bertaburan. Kemudian di mana-mana dituangkan minyak pewangi atau minyak pengharum sehingga menimbulkan harum yang semerbak di mana-mana. Nah, sehingga surga tandingan buatan dari Raja Sadat ini benar-benar terwujud. Dan Raja Sadat menjanjikan untuk memasukkan siapa saja yang beriman kepadanya. Nah, sehingga dengan kekuasaannya ini yang membawanya kepada kesombongan, maka Raja Sadat akhirnya menganggap dirinya seperti Tuhan yang sanggup menciptakan surga, yang sanggup memasukkan siapa yang beriman kepadanya untuk masuk ke surga. Sebagaimana kisah-kisah yang kita dengar sahabat, seperti kisah Fir'aun misalkan, bagaimana seorang raja yang kekuasaannya sangat besar,
itu cenderung untuk membawa dirinya untuk merasa dirinya sebagai Tuhan, seperti halnya Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan. Nah, begitu juga Raja Namrud yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga menganggap dirinya Tuhan. Di antara kaum Ad ini ada seorang anak yatim. Suatu ketika anak yatim ini sedang berjalan di suatu lorong. Di lehernya tergantung sebuah kalung yang terbuat dari perak. Ketika berjalan, anak yatim ini berpapasan dengan tentaranya Raja Sadat. Maka kemudian oleh tentara Raja Sadat, kalung perhiasan anak yatim ini pun dirampas. Karena anak ini tadinya tidak mau menyerahkan, karena kalung itu merupakan peninggalan ayahnya, akhirnya dirampas sama pasukannya Raja Sadat. Karena semua perhiasan di negeri itu harus dikumpulkan, sampai-sampai rakyat tidak boleh ada yang memiliki emas, perak, intan dan permata, sampai-sampai hartanya anak yatim pun juga ikut dirampas. Nah, sehingga karena kezaliman pasukan Raja Sadat ini, kemudian anak yatim tadi berdoa kepada Allah untuk menimpakan hukuman kepada raja yang zalim tersebut. Nah, singkat cerita sahabat Pendekar Bocahangon, setelah Raja Sadat berhasil membangun surga impiannya yang merupakan surga tandingan, karena ajaran Nabi Hud ini ditentang oleh kaumnya, termasuk oleh Raja Sadat, maka Raja Sadat bahkan kemudian membuat surga tandingan dan menjanjikan kepada pengikutnya untuk masuk ke dalam surga tandingannya tersebut, yang kemudian dikenal dengan kota Iram. Nah, kisah tentang kota Iram ini juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzatil imad. Nah, di ayat ini Allah menyebut nama Iram. Iram yang merupakan nama kota di mana Raja Sadat membangun sebuah bangunan surga tandingan yang dinamakan dengan kota Iram. Nah, karena kezaliman Raja Sadat dan juga karena kekafiran kaum Ad ini yang tidak mau mengikuti ajaran tauhid, yang menyembah berhala dan bahkan mengambil harta anak yatim, maka kemudian Allah menjatuhkan azab. Ketika Raja Sadat mau meresmikan surga tandingannya tersebut, tiba-tiba Allah mendatangkan angin yang sangat keras, yang sangat dingin, yang mampu menerbangkan apa saja. Bangunan-bangunan yang dibangun oleh Raja Sadat di kota Iram tersebut juga porak-poranda karena diterjang angin tersebut. Diterbangkan angin. Kaum Ad juga diterbangkan angin. Terbangkan ke udara, kemudian dihempaskan ke tanah, terbanting. Sehingga musnahlah kaum Ad yang kafir tersebut. Dan hancurlah kota Iram yang megah, yang bertaburan emas, bertatahkan berlian. Semuanya sia-sia karena azab yang Allah datangkan tersebut berupa angin yang melanda selama 8 hari 7 malam. Jadi selama 8 hari 7 malam berturut-turut angin tersebut melanda negeri Iram atau kota Iram dan meluluh lantakkan semua yang ada di atasnya dan menghancurkan kaum Ad, sehingga musnahlah kaum Ad karena azab yang selalu mereka dustakan. Nah, sahabat Pendekar Bocahangon, ada beberapa hikmah penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam kisah ini. Yang pertama adalah ketika seseorang sudah terlena dengan harta, kekuasaan, maka cenderung dia akan membuat lupa diri, sombong, dan bahkan ada yang berani mengaku dirinya Tuhan. Nah, maka ini pelajaran bagi kita untuk tidak silau dengan harta dan kekuasaan. Kemudian pelajaran yang kedua adalah jangan
merampas atau mengambil harta anak yatim. Karena ketika seorang anak yatim dizolimi kemudian berdoa kepada Allah, maka doanya makbul, sebagaimana doa anak yatim yang dizolimi oleh Raja Saddad tersebut. Dia mendoakan supaya Raja Saddad dan pasukannya dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah datangkan hukuman tersebut. Bahkan juga karena kaum Ad menentang utusan Allah Nabi Hud alaihissalam, maka Allah azab kaum Ad dengan azab yang sangat pedih. Nah, sahabat Pendidikan Pecangan, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Iram ini, kisah tentang Raja Saddad yang membuat surga tandingan. Semoga menjadi pelajaran yang berharga buat kita untuk tidak berlaku sombong, takabur, dan juga untuk tidak semena-mena terhadap anak yatim. Semoga kisah ini bermanfaat, dan insyaallah kita akan jumpa di kesempatan lain dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendidikan Pecangan. Terima kasih sahabat atas dukungannya, atas doanya, dan mohon doanya terus semoga channel Pendidikan Pecangan ini selalu berkembang dan banyak memberikan manfaat bagi para penontonnya, bagi para subscribernya. Saya akhiri dulu pertemuan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samud dan Al-Hadad. Raja Samud, ulangi, yang membakar Nabi Ibrahim itu Raja siapa, Re? Hah? Namrud. Hal ataka hadi, ulangi. Raja Saddad tadi membuat ulangi, ketika Raja Saddad akan meremis ulangi,